Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel Rais Al-Fatih. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimanakah caranya mendaftarkan Banpres UMKM yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi sebelumnya ada baiknya kita sedikit mengenal apa itu Banpres UMKM. Nah, teman-teman sekalian, Presiden Joko Widodo belum lama ini meluncurkan Banpres kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah senilai 2,4 juta rupiah untuk membantu mereka dalam menambahkan modal usahanya. Banpres untuk UMKM tersebut merupakan hibah untuk 12 juta UMKM yang diberikan sekali kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, baru-baru ini terdapat informasi yang beredar bahwa untuk mendapatkan Banpres UMKM ini bisa dilakukan secara online ya, pendaftarannya bisa dilakukan secara online. Nah, teman-teman, kita cross-check langsung saja di website resminya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk mencari jawaban apakah pendaftaran tersebut benar bisa dilakukan secara online atau memang hanya bisa dilakukan secara offline. Oke, langsung saja kita masuk di website resmi ya. Di sini di depco.go.id. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengumuman terkait program Banpres produktif untuk usaha mikro. Teman-teman klik. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini ada sedikit penjelasan terkait Banpres ini. Yang pertama, siapa yang berhak menerima Banpres produktif untuk usaha mikro? Oke, yang berhak di sini yang pertama satu, dia itu merupakan warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, mempunyai nomor induk kependudukan. Yang ketiga, yaitu memiliki usaha mikro. Yang keempat, bukan ASN, TNI atau Polri serta pegawai BUMN atau BUMD. Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan berdomisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Inilah jawaban dari pertanyaan kita tadi. Dapatkah Banpres UMKM ini didaftarkan secara online? Nah, inilah jawabannya. Bagaimana cara mengakses Banpres produktif untuk usaha mikro? Yaitu diusulkan oleh pengusul Banpres produktif untuk usaha mikro. Antara lain, dinas yang membidang koperasi dan UKM. 2. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Yang ketiga, kementerian atau lembaga. Yang keempat, yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jelas teman-teman, di sini disampaikan bahwa semua sistemnya itu offline. Tidak ada pendaftaran secara online. Kita datang ke instansi-instansi yang ditunjuk ini untuk mendaftarkan diri secara langsung. Oke, lanjut. Calon penerima Banpres produktif untuk usaha mikro dapat melengkapi kepada pengusul dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Nomor induk kependudukan atau NIK. Yang kedua, nama lengkap. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai KTP. Yang keempat, bidang usaha. Dan 5, nomor telepon. Nomor telepon ini penting teman-teman ya, karena pengalaman teman-teman kita yang sudah mendapatkan bantuan UMKM itu, mereka menerima SMS yang menyatakan bahwa mereka itu telah lolos sebagai penerima. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Apakah ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap banpres produktif untuk usaha mikro yang telah diberikan? Jawabannya adalah banpres produktif untuk usaha mikro merupakan dana hibah, bukan pinjaman atau kredit. Artinya dana ini tidak akan dikembalikan kepada negara ya. Yang kedua, penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran banpres produktif untuk usaha mikro alias gratis. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekening di bank penyalur agar mendapatkan produk banpres produktif? Yaitu bagi yang belum memiliki rekening akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri. Jadi jika teman-teman ini melakukan cross check melalui ya salah satu contohnya e-form BRI ya. Nah, jika teman-teman itu sebagai penerima maka akan muncul nomor rekening di situ. Artinya bahwa nomor rekening teman-teman itu sudah dibuatkan. Teman-teman hanya melaporkan diri di bank yang ditunjuk lalu melakukan aktivasi. Lanjut. Apakah banpres produktif untuk usaha mikro senilai 2,4 juta langsung diberikan atau secara bertahap? Oke, banpres produktif akan diberikan secara langsung senilai 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi satu kali cair langsung 2,4 juta rupiah. Lanjut, bagaimana cara pelaku usaha mikro mengetahui telah menerima banpres produktif? Oke, ini jawabannya yaitu penerima banpres produktif usaha mikro akan diinformasikan melalui pesan singkat atau SMS oleh bank penyalur. Yang kedua, setelah menerima pesan singkat SMS banpres produktif untuk usaha mikro penerima ini harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan agar dapat mencairkan dana yang sudah didapat. Nah, sekali lagi pengalaman untuk teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan ini melalui Bank BRI bisa dilakukan proses cross check melalui e-form BRI. Lanjut, apakah banpres produktif untuk usaha mikro dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif melalui perangkat desa? Oke, jawabannya penerima banpres produktif untuk usaha mikro tidak dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif. Yang kedua, penerima banpres produktif untuk usaha mikro hanya dapat diajukan dan diusulkan oleh lembaga pengusul yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pertanyaan terakhir, sampai kapan dan berapa banyak banpres produktif disalurkan? Banpres produktif akan disalurkan sampai dengan bulan September 2020. Ini untuk tahap sebelumnya ya. Nah, sedangkan untuk informasi terbaru, banpres produktif ini masih bisa diusulkan hingga akhir November tahun 2020. Oke. Sini kita coba cross check lagi ya. Oke, teman-teman, di tempat saya ini ada informasi terkait pendaftaran banpres UMKM tahap 2 yang kembali dibuka, yaitu di sini. Pendaftaran dilaksanakan di kantor Dinas Koperasi ND Jalan Ahmad Yani mulai hari Rabu 21 Oktober hingga November 2020. Artinya bahwa pendaftaran banpres produktif tahap 2 ini akan dilaksanakan hingga akhir November tahun 2020 secara langsung atau secara offline. Tidak ada pendaftaran banpres secara online seperti informasi yang beredar di sosmed itu. Teman-teman bisa langsung mengantarkannya ke instansi-instansi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, itu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada bank, ada dinas koperasi, ada BUMN atau BUMD, ada perusahaan-perusahaan yang
perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, misalkan seperti Pegadaian dan lain-lain. Oke teman-teman ya, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan mudah percaya informasi hoax. Silakan cross-check langsung di website resminya. Atau bila perlu kalau teman-teman ada waktu luang, silakan bertanya langsung pada dinas atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.